Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mufadil dari Prodi Hukum Keluarga Islam, NIM 742302024038. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview pertemuan minggu lalu dalam mata kuliah Tarikh Tashrih. Langsung saja, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang masa prodiksasi Islam, di mana para ahli sejarah Islam memberikan priorisasi Islam secara berbeda-beda. Ada yang memperiodisasikan Islam berdasarkan peristiwa apa yang terjadi pada masa tersebut, tapi ada juga yang memberikan priorisasi Islam berdasarkan tokoh-tokoh terkenal di periode itu. Yang pertama, menurut Al-Faruq, masa priorisasi Islam terdiri atas 7 fase, yakni fase wahyu, implementasi wahyu, emilasi wahyu, ra'yu, ijtihad, taklid, dan yang terakhir adalah masa kebuktian. Adapun masa proses Islam yang lain, yakni yang pertama dikenal dengan fase ahdun nubuwah atau masa kenabian, atau dikenal juga dengan istilah fase fikih pertama atau periode pondasi. Pada masa ini adalah masa awal Islam, di mana Nabi SAW berdakwah di Mekkah dan Madinah selama kurang lebih 23 tahun, yakni selama kurang lebih 13 tahun di Mekkah dan 10 tahun di Madinah. Ayat-ayat yang turun di Mekkah dan Madinah memiliki perbedaan, di mana ayat yang turun di Mekkah membicarakan tentang akidah dan akhlak, sementara ayat-ayat yang turun di Madinah berbicara tentang syariat dan muamalah. Periode kedua dikenal dengan nama Asrun Sahabah atau masa sahabat, dikenal juga dengan istilah masa pembangunan dan kesempurnaan. Setelah Nabi wafat, kepemimpinan Islam dipegang atau diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, yakni Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Para sahabat juga melakukan ijtihad ketika menemukan persoalan-persoalan yang tidak terjadi di zaman Nabi. Pada masa ini juga terbentuk 2 dinasti besar Islam, yakni dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Yang ketiga adalah Daurun Nahdoh atau masa kebangkitan atau masa munculnya mazhab. Pada masa ini, terutama di masa dinasti Abbasiyah, ilmu pengetahuan sangat berkembang pesat di daerah-daerah Islam, di mana pada masa ini muncul ulama-ulama mazhab, yakni Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal, dan imam mazhab yang lain. Kemudian pada masa ini juga dilakukan pembukuan fikih secara sistematis, di mana masa ini juga dikenal sebagai masa keemasan Islam. Yang keempat adalah masa taklid, kebekuan dan stagnansi. Setelah periode masa kejayaan yang cukup lama, umat Islam mulai berleha-leha. Mereka muncul sikap taklid, yakni mengikuti pendapat para mazhab tanpa melakukan ijtihad secara mandiri. Mereka cenderung untuk mengikuti pendapat para mazhab, membuka buku-buku mazhab tanpa melakukan ijtihad secara mandiri. Yang terakhir adalah yang kelima, yaitu periode kebangkitan hingga saat ini. Adalah masa modern di mana ditandai dengan gerakan pembaharuan Islam dilakukan oleh tokoh-tokoh, salah satunya adalah Ibnu Taimiyah, yang melakukan masa pembaharuan Islam dengan mendorong orang-orang keluar dari sikap taklid dan membuka lebar-lebar pintu ijtihad. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.